hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya hari ini? Apakah benar kita semua merindukan untuk memiliki hati seperti Yesus? Seperti lagu yang barusan kita nyanyikan, berikan ku hati seperti hatimu Tuhan. Bila dengan kerinduan itu kita membangun kehidupan yang makin indah, karena Tuhan berkenan untuk setiap hati yang berserah kepadanya dan ingin seperti Yesus. Nah itu, mari kita lanjutkan bersama kita ini dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu memiliki hati makin seperti Yesus. Biarlah melalui firman Tuhan yang sebentar kami renungkan, kami semakin diberikan kesadaran dan semangat untuk memperbaiki diri kami, supaya hati dan mata hati kami selalu terang di dalam firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace, pagi ini kita bersama dengan Bapak Agung Wibowo yang setia ya, menemani kita juga dalam renungan-renungan. Nah, pagi ini bagaimana nih Mas Agung bicara soal hati seperti Yesus ini? Iya, memang memiliki hati seperti Yesus rasanya kok susah sekali gitu, tinggi sekali standarnya begitu. Tetapi sebetulnya hal-hal sederhana bisa kita lakukan, dan itu sudah termasuk memenuhi hukum Kristus, begitu Pak. Waduh, menarik. Jadi hal sederhana apa yang bisa kita lakukan supaya kita makin punya hati seperti Yesus, tapi dalam praktek ya, ya, teori. Betul. Gimana Mas Lu? Ya, ini beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah postingan status dari seorang teman lama yang dulu tinggal di Jogja, tetapi sekarang di luar kota. Nah, dia ini seorang ibu muda, Pak. Ibu muda baru beberapa minggu yang lalu dia melahirkan anaknya yang pertama. Jadi pasti kita bisa membayangkan bagaimana sibuknya dia sebagai seorang ibu yang baru. Pasti dia akan melakukan sesuatu bagi anaknya, belajar dulu bagaimana merawat anak dan sebagainya. Baik itu siang maupun malam. Nah, ini status yang dia tulis ini menarik bagi saya. Dia menuliskan begini di status media sosialnya. Hai teman-teman, mohon izin ya, bagi teman-teman yang mengalami pergumulan dan butuh didoakan, boleh DM ya. Saya bukan rohaniwan atau pendoa hebat, tapi saya hanya manusia biasa yang dikasih kesempatan untuk mendoakan sesama. Jadi, jangan sungkan jika butuh didoakan, karena Tuhan hanya sejauh doa. Nah, itu Pak Paulus, ketika saya membaca ini, kemudian saya capture statusnya, saya jadi berefleksi. Saya membayangkan dia seorang ibu yang baru melahirkan anak pertama, betapa sibuknya
kita tahu seorang bayi membutuhkan kehadiran orang tua baik siang ataupun malam ya. Pak Paulus pasti mengalami itu. Nah, saya kemudian mencoba melihat, berefleksi dari kitab suci yang saya refleksikan, yaitu dari Galatia 6 ayat 1 dan 2. Galatia 6 ayat 1 dan 2, terutama nanti di ayat 2. Dikatakan begini, judulnya dari LAI diberikan, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, seperti saya katakan tadi di awal, Pak Paulus, kalau kita menggambarkan diri ingin meniru Kristus, itu kan standarnya kok kelihatannya tinggi ya. Tetapi merefleksikan dari postingan teman saya tadi, saya melihat bahwa sebetulnya hal-hal yang sederhana yang bisa kita berikan untuk menolong orang lain, itu sudah memenuhi hukum Kristus. Nah, teman kita ini saya rasa dia cukup hebat ya, karena di tengah-tengah kesibukannya sebagai ibu yang baru, merawat bayi, memperhatikan bayi, tetapi dia mencoba untuk hadir bagi orang lain, untuk bisa mendoakan orang lain. Nah, itu Pak Paulus, saya rasa teman kita ini sudah memenuhi hukum Kristus seperti apa yang tadi tertulis di Galatia 6 ayat 2. Gitu Pak Paulus. Wah, menarik ya. Kesibukan tidak jadi alasan. Betul Pak Paulus. Keadaan yang katakanlah ya kurang cocok sebenarnya untuk menjadi pendoa, tidak jadi alasan juga kan? Betul. Bahkan ibu ini di tengah segala kesibukannya, dia mencoba mempraktekkan kasih dalam bentuk yang sederhana. Iya. Teman-teman, yang membutuhkan didoakan, silakan DM saya. Dan bisa jadi ada itu beberapa yang minta didoakan. Jadi kita bisa sambil berjalan dalam kehidupan kita sambil melaksanakan kasih, perhatian, menjadi pendoa buat orang lain. Iya, betul. Ternyata sepanjang perjalanan hidup kita bisa seperti ibu ini, ya kan? Di rumah, sambil ngurus anak, sambil apa, kita bisa membuka hati kita. Jadi kuncinya rasanya juga dia harus terbuka hatinya ya. Untuk pada keluhan orang lain, mendengar pergumulan orang lain, dan menjadi pendoa. Apakah saudara dan saya hari ini sudah menjadi orang-orang yang demikian, yang selalu membuka hati kita untuk ikut dalam pergumulan orang lain? Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Efesus 4 ayat 14. Saya ingin mengajak kita belajar juga dari teks ini, supaya kita itu semakin belajar makin seperti Yesus. Efesus 4, saya baca ayat 14 dan 15 ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Mari kita, Mas Agung dan kita semua, terus membangun diri kita makin hari makin seperti Kristus. Ya. Bertumbuh dalam segala hal. Bukan cuma pengenalan kita pada Tuhan, bukan cuma ibadah, tapi bertumbuh juga dalam kasih. Sehingga kita mempraktikkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ngomong-ngomong Pak Agung, kalau misalnya ini, tadi kan seorang ibu ya. Bagaimana kalau kita seorang pengusaha? Apa yang bisa dilakukan seorang pengusaha dalam kesibukannya ini? Mempraktekkan tadi, memiliki hati seperti Yesus dalam keseharian. Mungkin Pak Agung bisa jelaskan. Hal-hal sederhana yang bisa dilakukan juga oleh pengusaha. Tentunya pengusaha juga punya karyawan ya, yang dia akan selalu berjumpa dengan mereka. Dengan hadir, datang, kemudian menyapa karyawannya satu persatu, selamat pagi, apa kabar?
itu pasti akan membuat karyawannya mongkok, itu bahasa Jawa ya, berbesar hati begitu ya Pak, ketika disapa oleh pengusaha yang merupakan atasannya. Dan itu akan menjadi sebuah semangat dalam kehidupannya menjalani pekerjaan yang dia lakukan. Saya pikir hal-hal semacam itu bisa dilakukan. Menyapa saja sudah mempraktekkan. Apalagi juga dalam keseharian dia mau mendengar, mau mendampingi dengan ramah dan sebagainya. Kalau begitu, jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak sekali yang bisa kita praktikkan dalam sehari-hari, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan pekerjaan dan keseharian kita. Termasuk buat saudara yang hari ini masih menjadi pelajar, bisa menyatakan hati Yesus buat teman-temannya, melalui sapaan pada teman-teman, membantu teman-teman dan sebagainya. Pendek kata, tidak ada kata alasan untuk tidak berbuat baik. Apakah Anda sudah berbuat baik hari ini? Ayo kita lakukan peran kita sebagai anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh di dalam kasih, makin seperti Yesus dalam segala hal. Tuhan memberkati perjuangan kita ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu makin bertumbuh dalam segala hal, makin seperti Kristus. Kami ingin memiliki hati seperti Yesus. Kami ingin dan mau dipakai mulut kami, tangan kami, hidup kami menjadi alat-alat kepanjangan pekerjaan kasih Tuhan buat dunia ini. Pakailah kami yang lemah Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace, ayo makin kita memiliki hati seperti Yesus.